Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dalam keadaan sehat. Kita masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang indah. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan. Dan firman-Mu menolong kami, menjadi jawaban bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom wanitanya Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Saya percaya wanitanya Tuhan kuat dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang sangat bersuka cita karena ada Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau nyanyikan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup setiap kita, dan kita dikuatkan kembali. Haleluya. Betapa hebat Tuhan, betapa kuasanya Tuhan. Mari kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau hebat, Engkau kuat Tuhan Yesus. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Engkau hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari katakan bersama-sama. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari katakan Dia Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi dengan penuh iman katakan bersama-sama. Tuhan Allah kita. Yang di rumah masing-masing beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus,
Waktu kami menaikkan pujian bagi-Mu, kami mengatakan Engkau hebat Tuhan, Engkau kuat Tuhan, maka kami percaya Bapa, roh kami makin lama terus diperbaharui Tuhan. Roh kami terus dikuatkan di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan, waktu kami mungkin lemah Tuhan Yesus, kami mungkin merasa tidak ada pengharapan Tuhan. Tapi lewat lagu ini kami terus diingatkan, kami terus dibangun. Betapa hebatnya Engkau Tuhan, betapa kuatnya Engkau Yesus. Dan kami mau mempercayai itu Tuhan. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menguatkan kami setiap kami menjadi wanita-wanita pilihan-Mu Tuhan. Kami ada, setiap kami ada untuk satu tujuan yang besar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dengan penuh percaya nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Benar Tuhan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
Tidak ada Allah yang selain Tuhan yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus lewat firman-Mu Tuhan, Engkau mau berbicara buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami terus dikuatkan Tuhan. Kami mau terus berjalan Tuhan sebagai wanita pilihan Allah. Kami berjalan dalam destiny yang sudah Kau tetapkan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami beri telinga rohani kami seperti seorang murid Tuhan. Kami mendengarkan apa yang mau Kau sampaikan buat setiap kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, para wanitanya Tuhan. Yuk, sama-sama kita akan belajar firman Tuhan supaya saya dan saudara bisa mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Ya, jangan lupa bahwa ketika saya dan saudara mendengar firman, itu dimaksudkan supaya kita ini menjadi pelaku firman. Katakan amin yang percaya. Ya, jadi kita bukan hanya sekedar oh ya tahu, oh bagus firmannya, oh lucu, mantep begitu. Bukan itu ya. Tentu unsur itunya ada. Ya, itu adalah unsur pembawaan gitu dari si pengkhotbah. Tapi terlebih lagi adalah Tuhan memaksudkan firman yang kita dengar itu untuk dikerjakan dalam hidup kita. Ya, ingat ketika Hawa dan Adam ya, nenek moyang kita yang pertama, mereka dengar firman. Yang ini boleh dimakan, ini boleh dimakan, ini boleh dimakan, yang ini tidak boleh dimakan. Ya, lalu mereka melihat dan mereka melihat, tapi satu hari Hawa mengambil yang tidak boleh dimakan. Ya, itu bukan hanya sekedar ya firman Tuhan, tidak boleh hanya sekedar menjadi pengetahuan. Karena ketika itu menjadi pengetahuan, kita hanya berpikir gini, oh bagus ya, wah keren ya. Tapi kemudian kita melakukan yang berbeda. Ya, Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ya, oke, puji Tuhan, dengar firman Tuhan, biar hati kita ini jadi kayak tanah yang baik. Ya, ketika firman Tuhan datang sebagai benih yang baik, maka firman itu akan bertumbuh. Setahun lebih kita menghadapi Bapak Ibu, Ibu-ibu, COVID nih, ya, pandemi yang sampai hari ini bisa kita sebutkan belum selesai. Ya. Mungkin kita sedang mengalami saat-saat yang berat, ya. Mungkin sebagian juga tidak mengalami saat yang berat, ya. Kehidupan berjalan dengan baik dan lain sebagainya, ya. Mungkin ada yang rezekinya justru nambah di saat sekarang, ada juga saya rasa, ada juga yang rezekinya agak sulit dan sebagainya, ya. Nah, apa yang kita kerjakan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang kita tidak inginkan? Biasanya orang berdoa, betul enggak? Ya, ibu-ibu kita berdoa, ya. Ibu-ibu kah, bapak-bapak, terutama juga kepala keluarga, pasti berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana jawaban dari doa tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ini, ya. Bagaimana ada seorang wanita yang berdoa dan nanti kita belajar dan kita menjadi pelaku. Tema kita hari ini adalah wanita yang berdoa. Saya akan baca dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11. 1 Samuel 1 ayat yang ke-9 saya baca. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat yang ke-11, kemudian bernazarlah ia, Hana bernazar. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 9 tadi menyatakan bahwa Hana itu hatinya pedih, saudara. Ya, kita boleh lihat ayat yang ke-9. Ya, Hana hatinya pedih, ya, dia nangis, saudara, dan lain sebagainya. Silo itu apa ya? Silo adalah tempat di mana ada tabut Allah pada waktu itu.
Ya, Imam Eli menjadi imam pada masa itu, ya saudara. Dan orang-orang datang tiap tahun ke kota Silo untuk beribadah di sana, mempersembahkan korban, ya, memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan karena di sana ada Imam Eli, ya. Dia bertindak sebagai imam, dia juga bertindak sebagai hakim di antara orang-orang Israel. Nah, cerita ini saudara, ketika ada seorang wanita, ya, pada satu kali mereka habis makan, Hana berdiri. Dia berdiri di dekat apa tuh? Tiang, saudara, ya, tiang pintu bait suci Tuhan. Lalu dia sambil berdiri tadi dikatakan dia berdoa, dan bukan cuma berdoa, dia juga nangis terseduh-seduh. Ya, ibu-ibu pernah lihat nggak orang nangis terseduh-seduh? Ya, seorang anak yang mungkin makanannya habis atau direbut sama temannya, diambil sama temannya, maka dia akan menangis dengan kencang. Itu namanya nangis terseduh-seduh. Kalau cuma itu namanya apa? Terisak-isak gitu ya, beda gitu. Ayat ini memakai kata dia menangis terseduh-seduh. Artinya itu tangisan yang cukup keras, ya. Tangisan orang yang kayaknya nggak punya apa ya, nggak punya jawaban lagi, nggak tahu mesti ngapain. Kesedihan yang semakin mendalam. Itu yang saya baca ya dari bagian ini. Ada orang yang begitu sedih hatinya. Mungkin di antara kita yang mengikuti ibadah hari ini juga ada yang hatinya sedang sedih. Mungkin nggak nangis sih, ya. Ada yang sedih tapi nggak sampai nangis terseduh-seduh. Ada yang mungkin sedang memikirkan sesuatu, ya. Kita mungkin juga sedang berdoa terus, meminta dan menunggu jawaban Tuhan. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi untuk Hana, ya, mari perhatikan beberapa fakta tentang Hana. Yang pertama adalah dia istri dari Elkana, ya. Di ayat yang pertama boleh ditampilkan ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf seorang Efraim. Ayat 2. Orang ini mempunyai dua orang istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak mempunyai anak. Penyebab yang pertama dia hatinya sedih, saudara. Ya, kalau lihat dari urutan disebutnya, sepertinya saudara, Hana ini adalah istri pertama, sepertinya begitu. Ya, orang ini Elkana mempunyai dua istri, yang seorang namanya Hana dan yang lain Penina. Mungkin kehidupan seperti itu umum pada zaman itu, tetapi itu bukan rencana Tuhan yang dirancangkan buat umatnya. Bukan, saudara. Ya. Tapi faktanya begitu. Oke, ya. Nah, Hana sepertinya adalah istri pertama tetapi dia tidak memiliki anak. Ya, tidak memiliki anak. Dan itu membuat dia tentu menjadi sedih hati. Ya, kita sedang ada di titik kenapa Hana hatinya sedih, ya. Saudara juga pasti punya alasan bersedih kan begitu ya Bapak Ibu, ibu-ibu. Hana dikatakan dia adalah seorang istri yang tidak punya anak, yang pertama. Lalu suaminya memang tidak disebut secara langsung. Tapi bisa jadi suaminya kemudian mengambil istri yang lain untuk bisa memiliki anak sehingga memperoleh keturunan. Ya. Dan rumah tangga semacam itu pasti bisa dibayangkan rumah tangga yang rumit lah, katakanlah rumit ya saudara. Apakah tiap hari ada perang lempar-lemparan piring? Ya tidak disebutkan, tapi itu bukan situasi yang ideal untuk satu rumah tangga pada zaman itu ya Bapak Ibu, Ibu-ibu. Lalu yang ketiga, jadi yang pertama Hana itu tidak punya anak, lalu suaminya mengambil istri yang lain, Penina, lalu madunya si Penina ini dengan sengaja memang menyakiti, ya. Ada di ayat yang ke-6, menyakiti hatinya Hana, ya. Menyakiti. Apa itu menyakiti? Ini kira-kira begini, tiap kali ada sesuatu yang bisa nyenggol mengenai anak, maka Penina membuat statement lah, membuat meme lah, membuat joke, lelucon, tapi menyinggung bahwa Hana tak punya anak. Ya.
Dan tentu itu membuat madunya ini membuat gusar, ya. Membuat bahasa Inggrisnya itu dipakai kata unhappy. Dia mungkin lagi suasana hatinya enak, tapi kemudian muncul Penina dan membuat dia hatinya gusar. Penina dengan sengaja menyakiti hatinya Hana ini. Ya, mungkin saudara nggak ada yang separah itu sih. Dan yang keempat saudara, yang buat hati Hana juga menjadi ini, ayat yang ke-7 boleh dibukakan. Dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dari tahun ke tahun. Apakah tahun lalu Hana berdoa untuk punya seorang anak? Jawabannya iya. Apakah tahun lalunya juga berdoa? Jawabannya iya. Ya. Jadi yang keempat, yang buat Hana juga sedih hati adalah dia doanya belum dijawab, ibu-ibu. Ya, doanya belum dijawab mengenai ini. Hari ini temanya adalah wanita yang berdoa. Ya, dan kita belajar dari kehidupan seorang bernama Hana ini. Anda tahu kondisinya, ya paling tidak ada 4 hal yang buat dia menjadi sedih. Ya, saya tidak tahu berapa hal yang membuat saudara juga menjadi sedih pada hari ini atau hari-hari ini. Ya, mungkin 1, mungkin 2 hal ya membuat kita lalu jadi gusar, kita mungkin ada yang marah dan sebagainya. Hana dari tahun ke tahun dia terus berdoa. Ketika ke rumah Tuhan dia berdoa. Penina menyakiti hati Hana ya. Dengan statementnya, dengan perkataannya, dengan ledekannya, membuli dan sebagainya. Pokoknya Hana hatinya menjadi begitu rupa. Saya nggak tahu apakah ada yang lebih parah dari Hana kondisinya untuk saudara yang mendengarkan atau mengikuti ibadah ini. Mungkin ada ya saudara. Tapi mungkin yang lain juga, saya cuma seperempatnya Pak. Saya cuma setengahnya aja kayaknya nggak ada kesulitan saya dan sebagainya. Ya, tapi apapun kesulitannya, apapun beratnya kesulitan kita saudara, mari kita belajar menjadi wanita yang berdoa. Katakan wanita yang berdoa. Ya, wanita yang berdoa artinya begini, Anda bukan hanya doa karena sebuah kebutuhan, tapi Tuhan biarlah melatih hidup kita sehingga kita ini menjadi seorang pendoa dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan ayat ini, ayat yang ke-7, demikianlah dari tahun ke tahun. Artinya ketika mereka pergi ke rumah Tuhan, mereka doa untuk, Hana berdoa untuk memiliki seorang anak. Ketika dia pulang ke rumahnya, pasti juga dia berdoa. Tuhan, ya dalam sakit hatinya saudara ya, karena disakiti oleh Penina. Dia doa, Tuhan beri aku seorang anak Tuhan. Tuhan beri aku seorang anak ya. Orang-orang taunya aku ini dikutuk. Orang-orang taunya aku ini orang yang enggak berkenan sama Tuhan. Aku bukan orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah ya. Dan belum terjadi, Kita juga punya permohonan kepada Tuhan. Kita punya doa-doa kepada Tuhan, saudara. Anak tumbuh besar, kebutuhan semakin banyak. Anak mau kuliah, anak mau sekolah di jenjang yang berikutnya, ya. Mungkin kita juga mendoakan anak-anak kita belum ada jodohnya, kita mendoakan suami-suami ya, saudara, suami masing-masing sedang didoakan atau apapun di dalam keluarga ada berbagai persoalan. Nah, para wanitanya Tuhan, mari kita merenungkan ini, saudara. Ya. Tadi disebutkan Hana setelah selesai ya, semua upacara yang diperlukan sudah selesai, maka dia berdiri ya. Dia berdiri lalu dia berdoa sambil menangis dan terseduh-seduh. Menangisnya itu nangis banget gitu saudara ya. Bukan nangis yang sedikit tapi nangis yang keras, nangis yang kenceng. Dia hanya bisa dalam hatinya itu ya, di ayat yang 9 yang tadi kita baca itu. Dia mulai berdiri dan dia mulai menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Dia menaikkan doa-doanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda mungkin sedang bersedih, kita mungkin sedang bersedih. Tapi jangan lupa, hal yang pertama kita perlu lakukan. Meskipun kita sedang bersedih, tetaplah berdoa. Bisa bilang amin. Tetaplah berdoa. Ya, yuk tetap ngambil sikap. Tuhan, jawaban doa rasanya belum jadi nih. Jawaban doa belum datang dalam hidupku. Tapi aku mau Tuhan, ya. Dia berdiri artinya dia mau
Tadi kan sudah upacara pengorbanan, dia berdiri lalu dia mau menambahkan doa sekali lagi. Ya, saudara, doa sekali lagi. Mungkin dalam hidup sehari-hari kita sudah doa dan rasanya kok belum dijawab. Ya, sudah doa bersama, ngikutin doa estafet yang 1 jam sekali ya saudara. Di gereja kita ada doa estafet, saya harap saudara juga bisa ngikuti, ngambil 1 jam di mana kita bisa doa ya. Pak, saya kalau doa selama itu rasanya susah. Nah, sederhana. Ikutilah NDP misalnya, atau ikutilah pujian penyembahannya ibadah hari Minggu, lalu saudara ikuti sambil dalam sikap doa, nyembah secara pribadi di kamar masing-masing, di rumah masing-masing. Saya percaya bisa itu saudara ya, latihannya seperti itu. Nanti kalau misalnya ke depan mau doa sendiri, main gitar sendiri, atau bisa main keyboard sendiri, atau nyanyi sendiri, it's okay ya. Tapi untuk menolongin kita, banyak sekali rekaman doa yang bisa kita pakai ya, melalui NDP dan sebagainya. Nah, Hana meskipun dia sedang sedih, dikatakan dalam Alkitab dia berdiri di ayat yang ke-9 tadi. Ya, berdiri itu menyatakan satu sikap, saya mau terus berdoa. Ya, jadi meskipun sedang sedih, teruslah berdoa. Jangan berhenti ya, hanya karena kita sedih atau hanya karena kita senang. Ingat nih ya, perasaan sedih, perasaan senang, perasaan apapun. Ya orang senang kalau dia dapat sesuatu, lalu setelah dapat sesuatu enggak lagi jadi pendoa. Stop berdoa. Tentu kita tidak seperti itu. Ya, jadi ayo tetaplah berdoa. Ya, Hana terus berdoa dari tahun ke tahun, dia tambahkan lagi. Kita juga seperti itu. Mungkin kita punya kebutuhan, sebuah kebutuhan, dan kita berkata, Tuhan, tolong Tuhan, ayo tambahkan lagi sebuah doa. Tambahkan lagi doanya. Pak, kayaknya doa-doa saya itu enggak dijawab oleh Tuhan. Ayolah doa, renungkan firman, doa, renungkan firman itu bisa firman yang Anda dengar dari kebaktian seperti ini, atau kebaktian hari Minggu besok ya, atau kita baca Alkitab secara pribadi, tapi cobalah tangkap sesuatu. Tangkap sesuatu dari firman itu, dan ketika firman itu bicara sama kita, firman itu pun bisa kita doakan. Atau kita deklarasikan. Ya, mungkin setelah mendengar ini, saudara mungkin sedang alami hati yang sedih seperti Hana. Ya, apa yang harus saya lakukan dalam kondisi ini? Tetaplah berdoa. Ya, meskipun kita sedang sedih, tetaplah berdoa. Pak, saya kalau lagi sedih doa terus jadi nangis Pak. It's okay, kan kita secara pribadi sama Tuhan. Ya, cari Tuhan, nyembah Tuhan, cari Tuhan, nyembah Tuhan. Oke. Tidak ada masalah dengan menangis, tapi tetaplah berdoa. Ya, tetap berdoa. Hana melakukannya. Ya, di 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang 10 tadi dikatakan, dengan sedih ia berdoa, dengan hati pedih ia berdoa. Dan tentu karena hatinya sedang pedih, dilukai, maka dia menjadi menangis. Ya, dia mungkin sambil nangisnya itu ya, sampai doanya itu enggak keluar. Nanti Imam Eli ini ya, bukan Nabi Eli. Imam Eli ketika dia ada seorang wanita deket tiang lagi doa ya, atau lagi ngapain dia deketin ya, dia hanya ngeluarin kata-kata yang enggak jelas gitu. Buat Imam Eli enggak jelas. Makanya bilang, Bu, kamu masih mabuk ya? Ya, lalu dia bilang, aku enggak mabuk, aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Ya, jadi teruslah berdoa. Yang pertama, ayo teruslah berdoa. Katakan teruslah berdoa. Ya, ibu-ibu nanti ajak anak, ajak bapaknya, suami, ayo ayo kita doa. Percumalah doa juga, kayaknya enggak ada jawaban. Ayo ayo kita doa sekali lagi. Ya, doalah sekali lagi. Doalah sekali lagi. Ya kalau udah selesai sudah amin, besoknya teruslah berdoa. Ya, hatinya sedang sedih, ya, ada banyak hal yang belum terjawab, tapi ayolah terus berdoa. Ya, jangan lupa ini adalah sisi kita nih. Kita terus berdoa, kita terus berdoa. Ya, jadi yang pertama teruslah berdoa. Ayat 10 tadi juga mengatakan ia menangis dengan terseduh-seduh. Apa artinya menangis? Itu bukan sesuatu yang acting. Bukan, ya.
Memang hatinya pedih sehingga dia menangis. Yang pertama dia terus berdoa, yang kedua dia menangis. Artinya dia mencurahkan hatinya di hadapan Tuhan. Kira-kira Hana berkata, Tuhan, dia cuma bilang, Tuhan, ini hidupku, ini hatiku, ini kepedihanku, ini beban yang kurasakan ini, aku rasanya enggak kuat lagi Tuhan. Lalu dia hanya bisa menangis, berkata-kata dalam hatinya, ya mulutnya masih kayak ngecap-ngecap gitu saudara, sampai Eli bilang, kamu ini lagi mabuk ya. Dia terus sambil nangis, dia terus berdoa. Apa? Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, seringkali orang sekarang tidak mencurahkan isi hatinya sama Tuhan, tapi mencurahkannya melalui apa? Medsos atau sosmed. Yang benar medsos atau sosmed? Sosmed ya. Sosial media atau media sosial, sama aja ya. Inggris Indonesia. Ternyata terus nulis di sana, ya, atau enggak nulis di fotonya sendiri, komen ke fotonya orang, tapi isi hatinya yang dicurahkan. Ya, ibu-ibu tahu nggak kalau Anda mencurahkan isi hati, orang kan satu jadi tahu hatimu, ya. Kalau engkau sedang sirik ya sama orang gitu ya, orang jadi tahu, oh ini lagi iri hati ini. Orang mungkin Anda yang simpatik ya, besoknya kasih Anda kulkas baru mungkin begitu. Tapi itu jarang banget. Yang banyak adalah orang akan ngetawain Anda. Oh ternyata hatimu sedangkal ini ya. Oh ternyata hatimu begitu. Ya, doanya kagak mencurahkan isi hati sama Tuhan, malah mencurahkan isi hatinya di sosmed. Ya, sosmednya ibu-ibu apa ya? TikTok ya, TikTok lah atau Facebook atau Instagram mungkin ya atau apapun. Hana mencurahkan hatinya, isi hatinya sama Tuhan, termasuk kesedihannya, kepedihannya, dia curahkan sama Tuhan dan pokoknya habis-habisan. Ya. Ayo ketika kita doa menyembah Tuhan bersama-sama ataupun secara pribadi, ayo kita sungguh-sungguh sampai hati kita ini tercurah di hadapan Tuhan. Ya. Ketika kita menyanyi, ayo nyanyilah sungguh-sungguh. Resapi tiap kata, tiap kalimat. Resapi apa yang tertulis, apa yang kita nyanyikan. Supaya itu menjadi apa ya? Itu menjadi pelajaran juga buat kita. Ya. Ku yakin kau hadir di sini. Tadinya kita datang ke gereja, tadinya kita mau doa, kita nggak yakin Tuhan hadir di sini. Tapi ketika kita nyanyi lagu itu, maka kita mulai, oh iya ya, tadi saya nggak yakin. Tapi lagu ini mengingatkan saya. Lalu saya mulai punya keyakinan. Tadi saya khawatir, tadi saya galau, tadi saya bingung, tadi saya bimbang. Tapi ketika nyanyi lagu itu, tiba-tiba ada semacam keyakinan yang sedikit, masih sedikit. Terus lama kita mulai terus nyanyi, kita ngulangin lagi. Ya, ku buka hati untuk jamahanmu. Selama ini kita rupanya enggak buka hati. Kita nyanyi lagu itu tapi kita membiarkan apa ya, keinginan kita yang memimpin kita. Tapi ketika kita berkata, Tuhan aku buka hatiku untuk zamanku, kau ambil alih seluruh hidupku. Kita mulai menyerahkan kepemimpinan hidup kita ini kepada Tuhan. Itu maksudnya ya. Ketika kita mencurahkan isi hati kita sama Tuhan, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi sama Tuhan, maka kita mulai ya terbuka. Dan percayalah Tuhan nanti bisa ngajar melalui lagu, melalui ayat yang diingatkan, melalui khotbah, atau melalui seorang tokoh di dalam Alkitab. Bisa aja. Ya, bisa aja saudara. Saudara lagi doa, Tuhan gimana ya Tuhan. Misalnya. Terus Tuhan ingatkan Bartimeus. Anda ingat Bartimeus itu ngapain? Apa yang dikerjakan Bartimeus? Oh dia itu orang buta di pinggir di kota Yeriko. Lalu ketika dia dengar Yesus, karena dia nggak bisa lihat, dia dengar ada rombongan Yesus lewat. Lalu dia bangkit dan mulai berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Oh berarti saya dituntun Tuhan untuk bertindak seperti Bartimeus. Ya, apa yang dilakukan Bartimeus? Dia teriak, tapi ingat dasarnya dia teriak, dia percaya sama Yesus. Makanya ketika Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku melihat? Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Jadi dia sudah percaya nih kalau Yesus satu hari lewat di kotanya, dia minta tolong sama Yesus untuk sembuhkan, Yesus pasti sembuhkan. Entah Yesus jamah dia, entah Yesus ngomong sesuatu, entah Yesus lakukan apa saja, dia pasti akan disembuhkan. Nah itu dia. Ya,
Contoh itu saudara, ketika Tuhan ingatkan melalui lagu, melalui kata-kata, melalui ayat, melalui sebuah peristiwa dalam Alkitab, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ya, dari kita apa? Yang pertama, teruslah berdoa. Katakan teruslah berdoa. Yang kedua, curahkan isi hati di hadapan Tuhan. Terbuka aja sama Tuhan. Tuhan yang mengetahui isi hati kita, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan membalaskan itu. Lalu ayat 11 yang tadi kita sudah baca, dia lalu berdoa. Nah, dalam doanya itu dia katakan, Tuhan, ingat aku Tuhan. Nanti kalau Tuhan kasih aku seorang anak laki-laki, aku akan persembahkan dia kepada Tuhan. Ya, artinya, nah Hana ini sambil berdoa dia juga bernazar. Artinya anak, kalau toh Tuhan berikan aku anak. Ingat, kalau dalam bahasa sehari-hari dia disebut orang yang mandul. Artinya dia nggak punya kesempatan untuk punya anak. Ya. Dia kalau kita tanya, bisa nggak Pak Dokter orang mandul punya anak? Dokter akan bilang nggak mungkin punya anak. Ya mungkin di zaman sekarang dengan teknologi yang lebih maju, mungkin bisa dengan bayi tabung kah, bayi apa gitu ya. Pokoknya mungkin ada teknologi yang bantu, tapi zaman itu enggak ada. Orang akan bilang enggak mungkin bisa. Ya, saudara juga mungkin menghadapi sebuah kemustahilan sekarang. Waduh rasanya itu enggak mungkin deh, Pak, rasanya enggak mungkin. Cobalah caranya Hana. Ketika dia bernazar, dasar nazarnya itu adalah bukan semata-mata kepentingannya. Kalau Tuhan kasih aku akan persembahkan dia kepada Tuhan. Ya, jadi bukan semata-mata atau bukan hanya kepentingan si Ibu Hana, tapi juga untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan kerajaan Tuhan atau untuk kepentingan pelayanan. Jadi ketika dia berkata Tuhan, kalau Tuhan kasih aku Tuhan, aku akan serahkan dia, biar terserah Tuhan lah, biar dia menjadi hamba yang Tuhan akan pakai. Ya, nah ketika dia mau melakukan itu, saudara, hatinya udah dia nggak mikirin dirinya lagi. Pokoknya orang tahu saya ini orang umat yang diberkati Tuhan, bukan umat yang dikutuk Tuhan sampai mandul. Ya, lalu dia berdoa dengan cara itu dan Anda tahu, saudara. Pada akhirnya Hana ini doanya didengar oleh Tuhan. Itu dari sisi kita. Ya saudara, dari sisi kita. Mari saya buka dalam Mazmur pasal yang ke-90. 91. Mazmur pasal yang ke-91. Saya baca ayat yang ke-14. Mazmur 91:14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan apa? Menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayat ini adalah sisi dari Tuhan ketika ada orang yang terus-menerus datang sama Tuhan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam segala situasi. Ingat saudara, ketika Hana tidak memiliki anak, itu mendorong dia untuk bertekun. Ya, dari tahun ke tahun dia pergi ke Silo. Tapi dalam keseharian dia juga bertekun. Ingat, sebuah hal yang kelihatannya tidak menguntungkan. Sebuah hal yang kelihatannya kelemahan kita. Kalau saudara perhatikan baik-baik, itu bisa justru adalah sebuah strong point, kekuatan dalam hidup kita. Hana tak punya anak. Dia terus berdoa. Tidak disebutkan bahwa Penina rajin doa, tidak disebutkan. Tapi Hana jelas dia rajin doa. Kalau gitu kita hidup susah aja Pak supaya rajin. Ya itu porsinya kita masing-masing. Tapi kalau maksud saya ketika kita dalam kondisi yang tidak enak, ayo pergunakan itu untuk sesuatu yang indah di mata Tuhan. Hana terus berdoa, Nah ini menghasilkan ayat yang ke-14, coba ayat yang ke-14, hatinya itu melekat sama Tuhan. Ini dia. Ya. Kalau puji Tuhan dikasih uang, dikasih berkat sama Tuhan, puji Tuhan, pakai itu saudara. Ya, pakai, jangan lupa
Tanya sama Tuhan juga pemakaiannya. Kalau hari ini kita belum dikasih uang, it's okay. Kita gunakan sikon itu, situasi kondisi itu untuk terus hatinya melatih kita melekat sama Tuhan. Dan nanti kalau sudah melekat dikasih uang, hatinya tetap melekat. Itu maksudnya. Ya. Sungguh hatinya melekat, maka aku akan meluputkannya. Jangan lupa, ini dari janji Tuhan saudara kepada anak-anaknya. Ketika seorang anak Tuhan terus melekat sama Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi. Kenapa? Sebab ia kenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru. Hana pasti berseru terus, berseru sama Tuhan. Ada jaminan, aku akan menjawab. Ya, itu yang menjadi jaminan buat saya dan saudara. Ketika kita berseru kepada Tuhan, siapa ini? Orang yang hatinya terus mau dan mau melekat sama Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab orang ini. Tuhan akan menjawab kita kalau kita hatinya terus melekat sama Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Mungkin dalam kesesakan, tapi Tuhan akan menyertai. Dan pada saatnya, katakan pada saatnya, Tuhan akan meluputkan. Pada saatnya, bahkan memuliakan. Ya. Hana kemudian Anda tahu punya berapa anak? Samuel dilahirkan. Dan kemudian Tuhan lihat, oh iya ini orang benar nih. Dia menempati janjinya. Anaknya dibawa untuk melayani Tuhan, dibawa ke Silo. Lalu Tuhan berkati lagi dengan 5 orang adiknya Samuel. Ya, total anaknya 6. Apakah orang sekarang bilang bahwa Hana adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan sehingga mandul? Tidak. Anaknya setengah lusin ibu-ibu. Ada 6. Ya. Artinya dia orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Hari ini temanya adalah wanita yang berdoa. Kita bukan hanya doa ketika kita mengalami kesesakan, bukan. Tapi biarlah kita menjadikan kesesakan itu sebagai latihan. Katakan latihan. Latihan untuk kita menjadi orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Dan kalau orang sudah hatinya melekat sama Tuhan, ada janji Tuhan yang luar biasa melalui bagian ini, saudara. Mazmur pasal yang ke-90. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan meluputkan, bahkan Tuhan akan memuliakan orang-orang seperti ini. Hari ini kita sedang sedih, it's okay, itu faktanya. Tapi dari titik ini kita belajar menjadi seorang yang hatinya melekat, menjadi pendoa seperti Hana. Sehingga Anda akan tahu hasil akhir yang luar biasa. Hana, mungkin setelah 20 tahun, Samuel umurnya 20 tahun, terus Hana balik ke belakang lihat sejarah hidupnya. Dia cuma bilang begini, memang Tuhan itu luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Ora sikarala mata karapapataka. Yera lama sikarala pataka. Tuhan, Tuhan, hari ini Tuhan Kau melihat kami, para kaum wanitanya Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Biar kami belajar Tuhan, dalam situasi yang baik ataupun tidak baik, kami belajar dari Ibu Hana, bahwa Tuhan bisa memakai semua keadaan itu untuk menjadikan kami orang-orang yang rajin berdoa, orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dan terus mencari Tuhan dalam segala keadaan. Berkati Tuhan, berkati. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan, kesedihan, bahkan sampai kepedihan hati. Mari ibu-ibu, saudara yang sedang mengalami kesedihan. Saya tidak tahu kenapa sebabnya. Tapi biar siang hari ini kita belajar dari firman. Angkat tangan saudara di mana engkau berada. Izinkan saya berdoa. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat pada saat ini. Biar Tuhan sendiri yang akan bekerja. Tuhan akan menolong ya Tuhan. Tuhan akan meluputkan kami. Setelah terlebih dahulu kami menjadi orang-orang yang tekun terus berdoa dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Berkati wanita WPI ini Tuhan, berkati Budiana, berkati seluruh pengurus yang ada. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, berkati yang juga sudah melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, ada sedikit pengumuman. Tanggal 26 Juni nanti jam 10 kita akan kembali pada ibadah WBI berikutnya. Dan ada juga pengumuman nanti hari Minggu tanggal 30 kita ada 2 kali ibadah, tanggal jam 8 dan jam 10. Mari yang mau hadir onsite di gereja,
silakan mendaftar pada link yang sudah disediakan. Dan yang terakhir tanggal 6 nanti ulang tahun gereja kita, Bapak Ibu-ibu jangan lupa ya. Kita ada 3 kali ibadah. Jam 8, jam 10.30 dan jam 5 sore. Ya, sekali lagi yang mau hadir onsite, mari mulai mendaftar dari sekarang karena tempatnya sangat terbatas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari wanita-wanitanya Tuhan, wanita-wanita yang luar biasa, kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini. Kalau kami sudah menyelesaikan ibadah WBI di rumah-Mu Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebenaran firman yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Pak Rudi Tuhan sebagai gembala kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Biar firman ini menjadi pelita dalam hidup kami ya Tuhan. Firman ini Tuhan menjadi rema Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kami setiap kami wanita-wanita-Mu, berikan kekuatan kemampuan Tuhan. Supaya setiap kami semua boleh bisa melakukan firman-Mu Bapa di dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pak Rudi Tuhan, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati rumah tangannya, bahkan berkati setiap pelayanannya Tuhan. Kemana hamba-Mu pergi Tuhan, terus pengurapan Allah turun atas hamba-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko berserta keempat wakilnya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan umur panjang ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan buat hamba-Mu Gembala Rayon kami Pak Beni Gunawan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong jagai, lindungi, berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan supaya hamba-Mu ini Tuhan terus melayani Engkau Tuhan sepenuhnya Bapak. Pengurapan yang daripada Allah turun atas hamba-Mu Bapak di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan buat gembala kami di tempat ini Pak Rudi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi dan lebih lagi Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, buat negeri kami. Tuhan, salam buat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biar Tuhan curahkan kuasa-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan di atas bangsa kami. Pertobatan boleh terjadi dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Lawatan Allah boleh terjadi ya Tuhan. Bahkan Tuhan bangsa kami boleh dipulihkan, boleh disembuhkan Bapak. Dari setiap pandemi COVID-19 ini Tuhan kami berdoa Bapak. Kami patahkan, kami ikat, kami hancurkan kuasanya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami serahkan juga Bapak Presiden kami berserta wakilnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai, Tuhan urapi lebih lagi Bapak. Dari setiap jajaran yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan urapi Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan buat setiap Polri, TNI Tuhan berikan satu kesatuan Tuhan. Untuk keamanan bangsa kami, negeri kami, bahkan untuk NKRI di negeri kami Bapak di dalam nama Yesus. Urapi mereka semua ya Bapak. Berikan roh takut akan Engkau. Begitu juga setiap para dokter, para medis yang ada di garis depan untuk menangani yang sakit Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan, bahkan perlindungan Allah sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa, semua pengharapannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Di dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai semua wanita-wanita Kristus di tempat ini. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Maju terus.